Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali berjumpa bersama dengan kami dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 3 September tahun 2020. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Kita akan bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hanya oleh karena kemurahan kasih-Mu, kami boleh ada seperti kami ada sekarang ini. Kami memberi ruang dan waktu sejenak bagi Tuhan untuk berbicara kepada kami. Berbicaralah melalui firman-Mu Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami apa maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai ayat 7. Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Mesir dan ternak orang Israel,
sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktu firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini, jangan mengeraskan hati. Jangan mengeraskan hati. Tidak sedikit orang yang gagal meraih cita-cita dan harapan dalam hidupnya oleh karena ia mengeraskan hatinya. Tidak sedikit orang gagal dalam studi, baik di tingkat dasar, tingkat pertama, tingkat lanjutan atas dan perguruan tinggi, karena mengeraskan hati ketika menjalani proses pendidikan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan punya banyak cara untuk menasehati setiap kita, agar supaya kita tidak mengeraskan hati kita. Seperti dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan mengingatkan orang Mesir, di mana jika Firaun mengeraskan hatinya, menahan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka ternak yang dimiliki oleh Firaun dan orang-orang Mesir akan kena tulah dari Allah, yaitu penyakit sampar yang hebat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukannya Firaun melunakkan hatinya ketika mendengarkan perkataan itu, tetapi justru Firaun mengeraskan hatinya, sehingga penyakit sampar itu menjadi masalah yang besar bagi orang-orang Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala karena kekerasan hati kita secara pribadi, maka itu juga berdampak bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka berupaya untuk mengatasi hal itu. Akan tetapi ketetapan Tuhan tidak dapat dilawan dan tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Pada saat itu para ahli di Mesir maupun seluruh rakyat melihat dan menyaksikan betapa dahsyat dan betapa hebatnya kuasa Tuhan dinyatakan di depan mata mereka, agar supaya Firaun tidak mengeraskan hati. Tetapi dalam pembacaan firman Tuhan ini, bukannya Firaun melunakkan hatinya, tetapi semakin mengeraskan hatinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa kali Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk tidak mengeraskan hati? Berapa kali Tuhan melalui hamba-hambanya, berapa kali Tuhan melalui gereja menegur Bapak Ibu Saudara supaya tidak mengeraskan hati di dalam satu keputusan yang salah yang diambil dalam hidup ini. Tapi ketika saudara mengeraskan hati, tentu saudara juga mengalami akibat. Dan jika saudara melunakkan hati, tentu ada hal yang baik yang tentu Bapak Ibu akan terima. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sikap Firaun dalam pembacaan firman Tuhan ini kita perlu belajar dalam hidup ini. Apalah gunanya kita mengeraskan hati kita jika hal itu mendatangkan malapetaka bagi kita dan juga bagi orang lain? Tidak ada untungnya kita mau mengeraskan hati kita hanya karena ego kita.
Tetapi jika Tuhan berbicara dalam berbagai cara mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah keraskan hati ketika mendengarkan teguran dari Tuhan. Dengarkanlah teguran dari Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar supaya oleh kasih dan kemurahannya kamu dihindarkan dari berbagai malapetaka. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sehati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami jangan mengeraskan hati kami ketika Tuhan berbicara kepada kami, agar supaya malapetaka itu tidak ditimpahkan bagi kami, bagi keluarga kami, dan juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, karena kadangkala kami mengeraskan hati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami mendengarkan nasihat dan teguran yang baik yang akan menuntun kami kepada jalan kebenaran. Tapi firman-Mu malam hari ini menjadi pelajaran yang penting kepada kami dalam mengarungi kehidupan ini. Malam hari ini Tuhan, kami bersatu dengan keluarga kami, bersama dengan istri, bersama suami, bersama anak-anak dan cucu. Bahkan secara pribadi kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah keintiman seperti ini selalu terjalin dalam hidup kami. Kami selalu rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan di setiap waktu hidup kami. Malam hari ini kami berdoa, kami bawa hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhanlah yang akan berperkara bagi kami, baik untuk kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, bisnis, usaha, perencanaan, pembangunan, perjalanan, dan berbagai aktivitas hidup kami bawa ke dalam tangan-Mu. Malam hari ini bersehati berdoa dengan saudara kami yang sedang bergumul karena tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap, usaha, bisnis tidak berkembang dengan baik, tidak mendapatkan pekerjaan sekarang ini, belum mendapatkan keturunan, belum mendapatkan pasangan hidup, belum selesai dalam studi, belum selesai dalam pembangunan, dan lain sebagainya. Malam hari ini kami berdoa, berkenanlah ya Tuhan, dan bekerjalah di dalam diri kami, bekerjalah melalui usaha kami, agar supaya harapan kami itu juga boleh menjadi sebuah kenyataan. Tuhan, ajar kami untuk setia kepadamu Tuhan. Kami belajar meninggalkan berbagai perbuatan dosa dalam hidup kami. Kami meninggalkan sifat kami yang suka iri, dengki, suka memfitnah, menilai salah orang lain,
demikian juga terlibat dalam perbuatan-perbuatan aktivitas sosial yang negatif, perjudian, seks bebas, narkotika, dan obat-obat terlarang. Genggam setiap tangan anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berjuang untuk melawan berbagai penyakit seperti itu, dengan satu harapan, oleh kuasa Allah dimenangkan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota di mana kami berdiam, pemerintah kami. Kira semuanya itu menjadi alat di tangan-Mu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa bersama dengan saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran bagi mereka. Stephen Naldo Ripi, Efriga Dara Luspi Ore, Ibu Ludia Rande, Septian Kada, Septianus Virgorius Paimbonan, Bapak Silas Lomo, Ibu Serlitik Valentino Signe, Sheryl Sambe Tandigau, dan saudara kami yang merayakan hari pernikahan mereka, Bapak Yanto Lapi Pasobe dan Ibu Melda Rida A. Salu. Kiranya sukacita dan kebahagiaan saudara kami ini semakin meneguhkan mereka dalam iman percaya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, lindungi kami jika kami istirahat malam hari ini. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Terlebih virus corona yang masih terus mewabah sekarang ini. Mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah rehat
Renungan Harian Toraja dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 3 September tahun 2020. Tuhan memberkati.